Salam sejahtera bagi para pemirsa sekalian. Terima kasih sudah bergabung kembali di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7. Di pelajaran yang ke-10 ini kita akan membahas mengenai kelemah lembutan dalam cawan lebur. Bagaimana ceritanya ya dalam penderitaan kok kita bisa lemah lembut, padahal maunya kita mau segera lepas dari penderitaan tersebut, kalau boleh kita gunakan ambisi, kekerasan gitu ya, supaya bisa selesai masalahnya. Untuk sama-sama berdiskusi, kita kedatangan Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Robert Bangu, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom. Shalom, kabar baik. Puji Tuhan. Nih pemirsa, sedikit behind the scene di balik layar. Tadi kami berbincang, katanya topik ini susah mau dikupas gitu ya, karena karakter kita kadang jauh dari kelemah lembutan, apalagi kalau dalam cawan lebur gitu ya. Jadi untuk memulai, saya mau ada satu pertanyaan ice breaking aja dulu supaya kita lebih santai. Kira-kira Pak Pendeta ini paling tidak tahan terhadap apa? Karena dalam cawan lebur kita harus tahan gitu ya. Tahan sakit, kalau di buku pendahuluan dikatakan menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Itulah arti dari kelemah lembutan. Tapi pada realitanya, saya pribadi tidak tahan menahan lapar misalnya. Saya sukar untuk berpikir jernih gitu ya. Emosi jadi terganggu, atau karena saya cenderung darah rendah, jadi kadang deg-deg kalau udah telat makan dan lain-lain, jadi saya nggak bisa konsentrasi. Kalau Pendeta Robert Bangu, tidak tahan apa Pendeta? Sebenarnya banyak ya, tapi Ya, satu aja lah dulu ya satu di. aja. Ya. Paling tidak tahan itu kalau bicara lalu tidak didengar, apalagi anak-anak di Oh, rumah ya. betul. Itu apa namanya? Menantang emosi Pendeta ya. Iya, betul betul sekali. Terima kasih, itu sangat-sangat relevan juga bagi kita sekarang. Kalau Pendeta Sony Situmorang bagaimana? Saya paling tidak tahan menunggu, Itu dia. dan itu mungkin hal yang hal yang selama ini kadang-kadang mengganggu. Lu nunggulah mah. Contoh teman janji aja berapa ketemuan di sini dari dulu, dari SMA, Ya, kuliah. Dulu kan belum ada handphone IT ya, belum ada iya. handphone, belum ada itu. Hanya by apa, by faith. Hari contoh kita mau janjian hari Minggu ketemu, contoh lah katakan di Blok M Plaza, zaman 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 dulu kan. Iya. Minggu ya jam sekian, jam segini segini tak nggak pakai handphone. Mm-mm. Tak, tapi kadang-kadang teman-teman tuh ada yang lama nunggunya, itu paling membosankan. Jadi kalau bilang apa yang paling tidak tahan menunggu. Terima kasih. Betul, anak Pendeta Sony Situmorang anak selatan dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang anak apa Blok M itu anak selatan. Baik pemirsa, kita akan mulai. Saya terlebih dahulu akan membaca ayat intinya. Nanti saya minta tolong Pendeta Robert Bangu untuk buka kita dalam doa ya. Matius 5 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Silakan Pendeta Robert. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami, Bapa kami yang bersemayam di surga, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk waktu yang indah kami akan belajar firman kebenaran Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, bantu kami untuk dapat mengerti dan menjelaskannya, oleh karena kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak pemirsa yang mendengarkannya dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dengar doa kami dan Tuhan menjawab sesuai dengan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan bagi para pemirsa, kami sangat menghargai interaksi kita selama ini. Oleh karena itu, di akhir dari episode ini, kami akan merespon satu pertanyaan yang telah masuk dari para pemirsa sekalian. Jadi mohon ditunggu sambil kita berdiskusi bersama. Dalam kehidupan, agak sukar kita membayangkan bahwa ada sesuatu yang lemah lembut keluar dari kerasnya kehidupan. Tapi itulah yang Yesus inginkan. Ada karakter kelemah lembutan yang dia teladani dari Bapaknya, yang dia perlihatkan juga dan dia harapkan agar kita juga memiliki hal-hal tersebut. Tapi uniknya, karakter kelemah lembutan itu bisa keluar
dalam cawan lebur. Kita akan bahas mulai dari hari Minggu dengan judul Roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan. Apakah harus sampai pecah-pecah gitu ya, Pendeta Situmorang, kita menjalani hidup supaya karakter kelemah lembutan ini keluar atau muncul? Atau ada karakter-karakter dalam Alkitab yang mau kita singgung, melihat memang mereka harus hancur terlebih dahulu sebelum mereka menjadi karakter yang kita kagumi sekarang ini? Silakan Pendeta Situmorang. Lemah lembut. Salah satu karakter yang lemah lembut dalam Alkitab mungkin Musa ya. Dia dipanggil sedang gosip, dia bahkan harus apa, panas telinga untuk mendengarkan apa ocehan-ocehan, bahkan dikatakan dia juga harus apa, harus bersabar. Dan tadi saya coba cek pada waktu kita belum mulai acara, rupanya gini asik Matius 5 ini, nah, yang saya cek adalah ada arti lemah lembut. Yang pertama dikatakan apa, lemah lembut itu orang-orang rendah hati. Kenapa? Karena dia miskin di hadapan Allah, katanya kan, itu kan ayat sebelumnya. Di hadapan Allah, artinya orang lemah lembut ini digunakan untuk apa? Untuk mengekspresikan bagaimana dia itu apa? Rendah hati, mengosongkan diri, bahkan meminta pertolongan Roh Kudus. Yang kedua dikatakan, kata lembut ini kalau kita baca, kita hubungkan dengan Galatia 5:23 dikatakan orang yang pasti bisa mengontrol dan menguasai diri sendiri. Kita lihat Musa. Musa. Coba saya tanya mungkin Pastor Bungu, kapan kapan terakhir kali atau kita dengar Musa marah ketika bangsa Israel? Setelah berapa berpuluh-puluh tahun memimpin, dia marah tuh apa? Waktu lembu emas ya, Pastor Ya, Bungu ya, Betul. marah. Lalu kedua, waktu dia yang harusnya berbicara dengan batu, dia tapi apa? Dia Betul. pukul. Tapi coba bayar, itu dua peristiwa yang buat dia marah. Tapi coba lihat bagaimana kesabarannya selama ini. Kita manusia lebih sering lihat apa? Lihat buruknya daripada baiknya. Kalau buruknya sebanyak, tapi yang baiknya kita suka hilangkan. Dan yang ketiga katanya, tadi bisa mengontrol diri. Dan yang ketiga katanya dalam Matius 5 ini adalah orang yang tadi saya katakan tadi, dia rendah hati, bisa menahan amarah. Bahkan dikatakan yang ketiga lah, orang yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam hidupnya Tuhanlah yang mengontrol dia, Tuhanlah yang menuntun dia. Jadi ketika tadi Ivy katakan bagaimana apa kelembutan dalam cawan lebur, saya mau katakan, tadi saya katakan di pendahuluan ya Ivy ya sebelum kita mulai, ini merupakan salah satu pembahasan yang agak sulit kita praktekkan. Kenapa? Ya, khusus orang Indonesia ya, ada dua. Kalau orang itu berdiam atau sabar, boleh jadi karena dia lemah lembut, boleh jadi karena dia menguasai diri, tapi boleh jadi walaupun dia di muka lembut, tapi dalam hatinya apa? Ivy, ngedumel ya. Ah, banyak omong lu. Ah, ini teori. Tapi intinya adalah kita lihat Musa merupakan salah satu orang yang sangat sabar, orang yang sangat lembut, orang yang bisa kita katakan menjadi apa? Contoh dalam kelembutan. Itu dari saya. Terima kasih Ivy. terima kasih Pendeta. Ini ada karakter lainnya, ada Yusuf dan juga ada Yehezkiel. Pendeta Bang boleh bawa kita ke situ. Apakah kelemah lembutan hanya bisa diperoleh ketika kita memang hancur banget gitu ya di cawan lebur, atau ada cara lain nggak kita bisa jadi lemah lembut tanpa harus hancur terlebih dahulu? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy, Pastor Situmorang dan juga pemirsa sekalian. Mengacu kepada pelajaran sekolah sahabat kita, ini saya memang tertarik juga di bagian pendahuluan ini. Apa yang dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah bahwa memang cara untuk memperoleh kelembutan itu harus mengalami hal-hal seperti itu dulu, yang dalam arti kata itu harus hancur, betul-betul hancur. Itulah sebabnya dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita adalah itu adalah tempat yang bagus untuk belajar kelembutan hati, karena melalui kelemah lembutan dan kehancuran kita sendiri kita dapat menjadi kuat seperti Allah. Jadi ya memang tidak ada cara lain. Ini kalau kita mengacu kepada pengalaman-pengalaman daripada tokoh-tokoh Alkitab, disebutkan di situ Yusuf, bagaimana ya kita membayangkan uh, kehidupan Yusuf sebelum dia mencapai puncak daripada uh, kelemah lembutan yang akhirnya dia miliki, bahwa dia harus dikhianati oleh
saudara-saudaranya sendiri, kemudian dia juga harus diperlakukan dengan tidak manusiawi ketika dia menjadi budak di penjara, tapi ya itu semua harus dilalui untuk memperoleh dan dalam bahasa sekolah sahabat kita dikatakan itu diizinkan oleh Tuhan dialami oleh anak-anaknya, dialami oleh Yusuf, kemudian juga dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Jadi saya pikir memang tidak ada cara lain, Aivinda. Memang harus ya, harus itu supaya kita bisa mendapatkan kelemah lembutan itu. Caranya ya harus mengalami hal-hal yang pahit di dalam kehidupan kita. Kira-kira demikian. Iya, ada satu lirik lagu ya, atau ini kutipan dari negeri barat, dikatakan, "What doesn't kill you makes you stronger." Apa yang tidak membunuh itu biasanya membuat kita kuat, gitu kan ya. Kalau udah dibunuh kan udah mati ya, nggak ada ceritanya lagi gitu ya. Tapi kalau hampir mati, misalnya itu orang-orang yang hampir mati biasanya bermental baja, seperti itu ya. Dalam dunia kerohanian dan juga keimanan kita, ternyata prinsipnya tidak jauh seperti itu. Jadi untuk menjadi lemah lembut dari pelajaran hari Minggu, kita harus mengalami yang namanya kehancuran. Dan disitulah kita boleh mengakui dan merasakan ternyata Tuhan lebih besar daripada kehancuran saya, dan di situ ada perubahan karakter. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul Syafaat untuk Kasih Karunia. Balik lagi ke cerita Musa, bagaimana tadi Pendeta Situmorang sudah menyebut satu contoh ketika ada anak lembu emas, bagaimana Musa belajar lemah lembutan ketika dia memediasi, Pendeta, antara bangsa Israel dan juga Allah. Apa yang dia pelajari dari proses itu? Nah, ini menarik ini, para pemirsa dan juga kita di studio sini. Gantinya di sini. Ingat ya, pada zaman Perjanjian Lama, khususnya bangsa Israel, itu ada istilah zaman teokrasi. Jadi Allah yang memerintah, Allah yang bertindak, Allah yang menghukum. Jadi teokrasi namanya. Makanya ingat nggak ketika bangsa Israel berperang, Allah katakan bunuh semua harus dibunuh. Oke? Ketika berperang jangan dibawa apapun harta dari orang Amori, jangan dibawa. Ada orang-orang yang melanggar, mereka kena hukuman. Ingat juga ketika Tuhan katakan jangan pegang tabut. Ada orang mau apa siapa namanya? Mau yang tabut itu, dia mati. Nah, saya hubungkan ke sini. Ingat ketika di lembu emas, kalau saudara baca Keluaran pasal 32 para pemirsa, maka Allah itu marah besar. Jadi gini, jadi gini pikiran saya ya, Allah yang marah. Tapi dalam konteks ini Musa yang lemah lembut. Coba ketika saudara baca pelajaran hari Senin, paling sedikit ada 4 karakter yang dia buat untuk meminta kasih karunia. Yang pertama, Musa memohon supaya Allah jangan memusnahkan mereka. Dia minta belas kasihan Tuhan, dikatakan, ya kan? Lalu yang kedua, yang ketiga dikatakan apa? Musa tersungkur memohon apa? Dan Musa terkelungkup. Artinya apa? Musa menunjukkan betapa dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang sangat tidak taat pada saat itu. Dan bagi para pemirsa, kalau saudara baca paragraf kedua hari Senin, ada kalimat yang menarik, dikatakan dan Musa lulus ujian. Tentunya ekspresi ini merupakan ekspresi dari penulis ya, setelah membaca semua perikop, lalu dihubungkan dengan Yesus. Yang kedua adalah selain Musa siapa? Korah. Tapi Korah nanti biarlah pastor Bangun yang bahas. Intinya apa? Ketika Allah marah, maka disinilah peran Musa sebagai pribadi yang lemah lembut. Dia memohon apa? Belas kasihan kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan, tolong Tuhan, dia memohon. Bahkan ingat nantinya, ketika Tuhan marah kepada bangsa Israel, Musa pernah mengatakan, jangan kau binasakan mereka, ampuni mereka. Di sini peristiwa ini juga. Atau hapuskanlah namaku dari buku apa? Buku kehidupan itu. Hasilnya apa? Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Artinya apa? Dia kelemah lembutannya menunjukkan apa? Bagaimana dia mengasihi bangsa, dan itu merupakan apa? Ekspresi iman lagi, ekspresi imannya. Karena Tuhan telah menjadikan dia sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu, dan dia menunjukkan disinilah
kasih karunia Tuhan terlihat karena peran Musa. Itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ternyata ujian Musa untuk memiliki karakter kelemah lembutan ini ada banyak gitu ya, bukan cuma anak lembu sapi. Nanti kalau kita baca di bagian akhir ada ke Miriam kakaknya, ke Harun abangnya, ke Korah juga, sampai yang pendeta Soni Situmorang katakan tadi sebelum masuk ke tanah Kanaan pun di situ juga ujian terakhir gitu ya. Apakah dia mau mengedepankan egonya ataupun dia sebagai pemimpin atau dia mau mendahulukan rakyatnya gitu ya. Jadi pendeta Bangu kita lihat ternyata ujian untuk jadi orang yang punya karakter lemah lembut itu panjang gitu prosesnya ya. Dan ini membuat Betul, kita betul. merenungkan pertanyaan yang di bawah pendeta. Pikirkan tentang orang-orang di sekitar Anda yang menurut Anda paling tidak layak mendapatkan kasih karunia, tapi bagaimana kita bisa lembut gitu ya tanpa pamrih mendatangi mereka. Dan saya teringat akan Departemen NDR jadinya pendeta ya. Kadang kalau misalnya ada teman gitu ya, udah batu dia, udah bebal gitu ya, tidak bisa lagi diajak lagi. Tapi dari sini kita dapat semangat yang baru, pendeta, mengenai kelemah lembutan dan kasih karunia Allah. Boleh pendeta tanggapi dan tambahi? Iya, ini menarik ini pemirsa dan juga Aifik pengarang. Saya coba melihat makna syafaat dari bahasa Arab, ya bahasa Arab. Mungkin dari kamus kita sudah, tapi di bahasa Arab dibilang begini. Syafaat itu adalah usaha perantaraan dalam memberikan satu manfaat bagi orang lain atau menggagalkan satu bahaya bagi orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa, ya. Oleh Musa ketika dia menghadapi bangsa yang keras tengkuk, bahkan datang juga dari abang dan saudari perempuannya, maka bagian dari kelemah lembutan itu artinya tidak mementingkan diri. Dia tidak pikir dirinya sendiri. Nah, jadi saya ingat pada satu cerita pelayanan ini ya, karena ya tidak selamanya memang respon jemaat atau umat ketika dalam pelayanan itu yang sesuai dengan kehendak kita. Jadi saya pernah ada dalam satu situasi ketika menurut saya tidak punya salah apa-apa, kemudian datang untuk berdoa mengunjungi umat. Saya disambut dengan parang, ya, saya disambut dengan parang dan mengusirlah istilahnya begitu ya. Nah, respon saya pada waktu itu saya tidak marah. Saya juga tidak berpikir bahwa saya datang baik-baik untuk kau, kenapa saya yang diperlakukan seperti itu. Tapi justru saya mengingat kisah Musa ketika bangsa itu menjadi keras tengkuk. Saya berdoa, Tuhan kasihani orang ini. Karena sayang dia akan binasa kalau hidupnya akan begini terus. Ya, jadi saya berpikir bahwa apa yang terjadi kepada Musa memang menjadi pelajaran penting, tapi yang paling utama disebutkan di sini juga adalah pelajaran dari Yesus. Bagaimana Yesus memohon bagi orang-orang berdosa kepada Bapa di surga. Poin penting yang kita bisa dapat dari pelajaran ini adalah ketika kita mengutamakan orang lain, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, maka itu adalah pelajaran penting yang Tuhan sedang kasih kepada kita, bagaimana kita harus memiliki roh kelemah lembutan. Ya, dan hal-hal itu akan kita temukan di dalam kehidupan kita bahkan setiap hari di dunia tempat kita bekerja, di rumah, di jalan, di mana saja. Ya, artinya bahwa makna dari kelemah lembutan itu adalah bagaimana memikirkan kebutuhan atau kepentingan orang lain itu lebih utama. Itulah yang saya sering katakan juga bahwa kalau kita bicara pelayanan, maka garis besarnya adalah bagaimana kepentingan orang lain itu didahulukan daripada kepentingan kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Musa ya, bahwa dia merantarai bangsa itu dan menariknya lagi dikatakan bisa menggagalkan
penghukuman yang Allah akan datangkan kepada bangsa yang memberontak itu. Luar biasa ya. Amin. Betul, sudah lengkap sekali tadi pembahasan yang Pendeta Bangu sampaikan, plus ada pengalaman nyata juga yang sudah dibagikan. Dan saya yakin kasih itu kita pelajari terlebih dahulu dari Yesus dan Allah gitu ya. Musa juga tahu, dia bisa menawar istilahnya gitu, Tuhan jangan dihukum, karena dia tahu Allahnya adalah Allah yang pengasih dan merindukan keselamatan bagi umatnya. Jadi dia juga belajar untuk sabar dan juga merindukan keselamatan mereka. Kita akan lanjut ke hari Selasa. Nah, ini lebih susah lagi. Kalau tadi mungkin orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan kita, tapi kalau ini yang namanya musuh gitu ya, pasti udah baper, udah bawa perasaan. Judul hari Selasa adalah mengasihi mereka yang menyakiti kita. Pendeta Sony Situmorang boleh jawab pertanyaan pertama di hari Selasa nih. Kalau Anda melihat musuh Anda, apakah yang biasanya Anda lihat? Mutiara atau kotoran di sekitarnya? Dan bagaimana kita bisa belajar dari Yesus, Pendeta? Silakan. Wow. Suatu pertanyaan yang paling sulit dijawab. Hanya Iya. mungkin saya akan masuk dari, kalau orang-orang katakan define what is apa enemy, kan, Ya. musuh. Ya, kadang-kadang musuh ini ada dua bagian, Ivy. Musuh musuh dalam olahraga atau oponen, atau musuh dalam kehidupan, kan begitu Beda ya. ya. Masing-masing kita punya apa? Punya musuh ya. Cuman konteks ini adalah pribadi yang tidak cocok dengan kita ya, bukan musuh di lapangan ya. Kalau musuh di lapangan bola bagaimana, Pastor Bangun? Mungkin bertanding terus kan, tapi setelah itu bersalaman kan. Iya. Ya, Tapi ya, orang ya. berpikir mungkin itu musuh lapangan bola begitu, tapi itu pun harus sebenarnya kita lakukan. Seperti main bola, bertanding, tapi setelah itu selesai. Nah, seperti Yesus katakan di sini apa? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau bukan Yesus yang bilang ini, saya nggak percaya, saudara. Kenapa? Karena dia sudah apa? Sudah mengalaminya. Coba ingatlah kalimat Yesus yang mengatakan, ketika sebelum dia mati disalib, ampuni mereka Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kita masuk pertanyaan. Biasanya Anda lihat musuh itu mutiara atau kotoran? Saya mau katakan pada para pemirsa di rumah dan kita yang ada di studio ini, munafik kita kalau kita katakan kita lihat musuh itu mutiara. Benar? Manusiawinya. Tapi saya mau katakan, karena kita adalah umat Tuhan yang harus memantulkan tabiat Kristus, maka hal tersulit yang paling sulit, yang sangat sulit kita lakukan apa? Untuk mengasihi apa? Musuh kita. Ivy punya musuh enggak, Ivy? Nggak ada yang kepikiran tuh pendeta, puji Tuhan. Bagus, puji Tuhan. Pastor Aduh. Robert punya musuh enggak? Kalau sayanya enggak punya, mungkin orang lain kali menganggap saya musuh. Nah, sama mungkin saya juga begitu. Mungkin orang banyak, saya nggak punya musuh saya rasa, tapi orang lain banyak musuh saya. Saya masih ketika saya di kampus UNAI, saya nggak suka sama seorang dosen. Ini edited namanya ya. Kenapa nggak suka? Karena adalah tuh. Tapi ketika jalan di apa itu ya? Apa tuh di depan head building, head building, jalan, saya lihat dosen dari jauh, saya mau ke arah dia, saya akan coba lihat simpang pertama, belokan pertama untuk menghindar dari dia. Itulah kenapa kita tidak suka lihat musuh kita. Maka saya katakan tadi, kalau kita bilang dia mutiara, oke, itu. Tapi Tuhan mengatakan begini. Coba coba dibaca IV yang bacalah di bawah pertanyaan, bacalah katanya. Dari Yesus, dari kata Yesus. Oke, Yesus memanggil kita untuk mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh kita. Teladan apakah dari alam yang Yesus berikan kepada kita di sana yang membantu kita memahami mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Apa gunanya dia mengajari kita? Oke, jawabannya adalah, tolong dibaca IV yang dalam Matius dari Yesus, dari kata Yesus. Ya, Yesus menggunakan teladan Bapaknya di surga untuk mengilustrasikan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang menyakiti kita, yang mungkin menempatkan kita di tempat yang paling buruk. Yesus Terus, berkata bahwa Bapaknya mengirimkan berkat hujan baik kepada orang yang benar maupun yang tidak benar. Jika Allah terus, bahkan memberikan hujan kepada orang yang tidak benar, lalu bagaimana kita harus memperlakukan mereka juga? terima kasih. Yesus merupakan teladan kita. Tuhan kasih hujan yang sama. Tuhan kasih juga istrinya berkat kepada musuh kita. Ketika Tuhan mengasihi mereka, masakan kita membenci mereka, kan begitu? Tapi saya katakan lagi, itulah hal yang paling sulit yang kita lakukan. Namun sebagai orang umat Kristiani, umat Tuhan, maka kita harus melakukan itu.
pernah saya alami satu kali hal tersebut. Dan puji Tuhan, sampai saat ini akhirnya saya bisa apa? Saya bisa ampuni, saya bisa memaafkan, walaupun tidak melupakannya. Ya, maksudnya kita maafkan, walaupun tidak melupakan. Kenapa? Itu menjadikan pelajaran buat ke depannya. Namun intinya bagi para pemirsa, siapapun musuh Anda yang Anda anggap musuh, mari kita berdoa dan mengasihi dia, walaupun apa sulit. Tapi minta bantuan Tuhan. Saya percaya kita bisa melaksanakannya. Terima kasih. Amin. Sudah ada pengalaman dan juga penjelasan yang sangat baik. Ini ada satu kalimat yang unik juga di paragraf ketiga ya, yang awalnya adalah Yesus. Di kalimat yang kedua dikatakan, pada dasarnya, kasih untuk musuh kita tidak dimaksudkan sebagai perasaan yang kita miliki terhadap mereka, tetapi tindakan spesifik terhadap mereka yang mengungkapkan perhatian dan pertimbangan. Atau dengan kata lain nih Pendeta Bangu ya, perasaan tidak mungkin dibohongi. Mungkin kalau kita lihat mukanya pasti ada marah atau panas gitu ya dalam hati, tapi kita diajak, kita didorong untuk paling tidak tindakan kita itu memberikan perhatian gitu ya. Tindakan kita lebih considerate gitu ya. Kita mengconsider, kita mempertimbangkan kebaikan dia. Mungkin itu yang Pendeta Sony maksud juga tadi gitu ya, bahwa hujan tetap diberikan, itu kan berarti tindakan ya. Walaupun perasaan kita di dalam itu juga kita harus serahkan kepada Tuhan. Bagaimana Pendeta Bangu mau menanggapi statement ini? Iya, ini menarik ini ya pemirsa yang dikasihi Tuhan. Memang sering kita berpikir kalau saya tidak berespon, orang akan buat terus. Kalau saya tidak berespon, dia tidak akan belajar dari kesalahannya. Tapi ini yang dimaksudkan oleh pelajaran kita, bagaimana respon kita ketika ada orang yang menyakiti kita. Bukannya kita membenci, atau bukannya kita mengabaikan, menjauhkan, tapi sebagaimana dikatakan di sini bahwa tindakan dan perhatian kita lah yang harus menunjukkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Kan kita ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Apa kelebihan kita kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Tidak ada lebihnya. Nah, inilah kelebihan yang Tuhan mau dimiliki oleh pengikut-pengikutnya kalau kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita atau mengasihi musuh-musuh kita. Jadi, saya berpikir begini, sebuah kesalahan itu kalau kita maknai dengan konsep kasih, maka itu akan ada sebuah pembelajaran bagi orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Tapi kalau kita merespon sebaliknya, ketika katakan kita digosipkan ya orang, kita kembali menggosipkan dia, maka itulah hal yang tidak sewajarnya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Saya ingat kepada satu nasihat, belum lama ini, mungkin ada hampir 2 bulan yang lalu. Dia kata, ada seorang teman saya mengatakan, cara terbaik untuk membalas orang yang menyakiti kita adalah dengan berbuat baik. Ya. Saya berpikir, memang seharusnya itulah Alkitabiah. Tapi kembali lagi kepada prakteknya ini. Jadi yang mau kita lihat di sini, ketika pelajaran kita mengatakan kasihilah musuhmu, ketika Yesus juga mengatakan kepada kita kasihilah musuhmu, manusiawi kalau Pendeta Sony tadi katakan bahwa atau munafik kalau saya katakan tidak ada rasa benci. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan mau kita melakukan itu sehingga cara inilah yang kita harus temukan ketika saya disakiti orang, bagaimana saya berespon. Dan pelajaran sekolah sahabat kita tidak hanya memberi contoh, tapi juga memberikan kepada kita solusi. Ketika kita mengalami yang namanya sakit hati, maka pertama, mari melihat dan belajar kepada Yesus yang telah mengalami itu semua. Jangan lupa saudara-saudara, kita mempercayai bahwa Yesus itu juga manusia seperti kita.
Kenapa dia bisa melakukan semua itu, mengasihi orang yang menyakiti Yesus? Yang kedua, karena meneladani apa yang telah diberikan oleh Bapaknya. Jadi begini, Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Kita sebagai pengikut Yesus meneladani apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi kalau Yesus bisa, semestinya saya juga bisa. Karena saya adalah pengikut Yesus. Mudah-mudahan tidak hanya dengan mulut. Tetapi mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, harus dengan tindakan. Ya, jadi ya sekali lagi saya harus katakan memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, kalau mau sudah belajar dari Yesus, minta pertolongan dari Yesus, setiap ada situasi seperti itu, mari ingat, oh kalau Yesus bisa, saya juga bisa. Mari, bisakah saya bertegur sapa dengan orang yang menyakiti saya? Bisa, bisa. Tapi kan kita akan lebih menuruti ego kita, apalagi kalau posisinya bukan saya yang salah, saya yang disakiti. Apalagi posisi saya yang orang lebih tua mungkin, atau posisi saya yang punya jabatan atau kedudukan lebih tinggi. Nah, ini yang harus kita buang jauh. Jangan pikirkan segala hal itu, tapi pikirkanlah bahwa apa yang Yesus lakukan, saya juga bisa lakukan. Kira-kira demikian. Amin, sangat menguatkan sekali Pendeta. Jadi saya rasa inilah cawan lebur itu ya, ketika perasaan kita juga melawan iman kita gitu ya, mana yang mau kita dahulukan nih gitu ya, tindakan sebagai ekspresi iman kita atau mau ikutin perasaan kita. Kita maju ke hari Rabu dengan judul Mulut yang Tertutup. Tadi Pendeta Bangus sudah sempat singgung bagaimana rasanya kita pengen balas dendam gitu ya, karena saya merasa disakiti, saya pengen merespon seperti yang mereka lakukan kepada saya. Tapi di hari ini, Pendeta Sony Situmorang, Petrus menasehatkan umat-umat Tuhan pada saat itu berdiam dirilah gitu ya, suruh mulutnya tertutup. Ini maksudnya apa? Dan apa yang bisa kita pelajari di sini, Pendeta? Coba Ivy buka apa? 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Oke, aku bacakan ya. Sebab untuk itulah, ya gimana Pendeta? 24 sampai 24, sorry. 21 sampai 24 ya. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kalimat Petrus ini merupakan jawaban dari paragraf pertama hari Rabu. Iya. Mulut yang tertutup, ketika Yesus mengatakan apa? Dikatakan apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oke? Itu Yesus katakan ya, Yesus katakan. Nah, ketika mungkin saya atau Pastor Bagu mengatakan saya rendah hati, apa pikiran orang? Ah, sok rohani lu aja begini kan begitu ya. Tapi saya senang penulis pelajaran membuat kali judul mulut yang tertutup. Artinya begini, action speaks louder than word. Tidak perlu lu khotbah, tidak perlu lu ngomong, ya kan? Tapi ketika engkau mengimplementasikannya, menerapkannya, membuatnya menjadi nyata, maka itulah hasilnya. Sehingga Petrus, ingat ya, saya mau kasih tahu, kenapa Petrus berani menulis ini? Salah satu pribadi yang salah satu murid yang paling jahat dalam pandangan saya selain Yudas adalah siapa? Petrus. Kata jahat di sini adalah apa? Dia salah seorang murid yang terdekat dengan Yesus. Tapi masakan dia berani menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Maaf kata dia soulmate-nya Yesus. Dia sangkal 3 kali. Tidak mau kenal. Coba Ivy bayangkan ketika Ivy bilang,
butuh pertolongan, gue pinjam duit dong, atau tolong dong, gue lagi apa kempes ban di beton. Siapa lu Tiba-tiba gitu ya. teman-teman yang kita hubungi, yang kita pas pada waktu senang sama kita bilang, sorry gue sibuk begini-begini. Mm. Bagaimana perasaan Ivy? Itu yang Yesus rasakan. Ketika Petrus yang sangat dekat menyangkalnya, aduh mungkin pribadi yang paling sedih di dunia Yesus. Tapi apa? Saya mau katakan, Petrus sendiri yang mengatakan ini. Yang tadi ia tidak membalas ketika dia dicaci maki. Ia tidak mengancam ketika ia menderita. Ia menyerahkan diri kepada orang yang menghakimi. Siapa yang bisa bikin begitu, Pastor Bang? Siapa coba? Melihat apa yang Yesus buat. Petrus, saya katakan Petrus. Yang tadinya merupakan pengkhianat, saya katakan, penyangkal, setelah dia bertobat, apa yang dia bikin? Dia menjadi seorang apa? Seorang murid Yesus sangat militan mengabarkan Injil. Bahkan saya mau katakan, sehingga gereja terbesar pada saat itu yang sekarang gereja Katolik mengabadikan namanya di Vatikan dengan sebuah katedral namanya Pak Saint Peter. Coba saudara cek Saint Peter artinya apa? Untuk mengapresiasi. Intinya apa? Boleh jadi kita jahat, boleh jadi kita apa? Kita bisa katakan apa? Kita tidak lembut dulu, tapi ketika kita mau lihat Yesus, maka cawan lebur itu apa? Akan bisa kita lewati. Dan kata rendah hati ini akan bisa apa? Bisa menjadikan kita menjadi pribadi seperti Yesus. Hanya masalahnya adalah apa? Apakah saudara mau atau tidak? Itu dari saya. Terima kasih. Nah, Ivy. itu dia. Itu masalahnya. Dan saya mau tambahi dengan pertanyaan nomor 2 dan 4 di hari Jumat, Pendeta Bangu. Kira-kira seperti ini. Dalam budaya kita, gitu ya, sering kelemah lembutan dan kerendahan hati itu disamakan dengan kelemahan, gitu ya. Jadi bagaimana kita mau, Yesus mengatakan kelemah lembutan itu adalah karakter yang kuat, gitu ya, karena itu adalah hasil dari orang yang sudah berhasil melewati cawan lebur. Tapi dalam budaya kita dikatakan orang yang rendah hati dan lemah lembut itu adalah orang yang lemah. Jadi kita mau pilih di bagian mana nih? Silakan pendeta. Kalau disuruh memilih, pasti orang memilih yang tidak mau dianggap dia lemah, tak Iya, berdaya. betul. Pasti orang memilih bahwa dia dianggap kuat. Normalnya begitu. Tapi kita harus memilih pada situasi uh, lemah lembut itu bukan berarti lemah. Iya. Ya, saya coba melihat salah satu arti di kamus bahasa dari kata kelemah lembutan itu justru kuat, dibilang kuat, Oh, kuat. Jadi saya coba buka. Nah, saya langsung terbayang kepada uh, air, ya. Air bukan barang yang keras, tapi dia bisa menghancurkan batu yang keras sekalipun. Nah, kira-kira begitulah yang harus menjadi gambaran dalam pilihan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian pemirsa yang dikasihi Tuhan, di pelajaran ini juga saya ingin mengingatkan mungkin lebih tepatnya atau mengajak kepada kita untuk mengingat kepada tujuan kita apa sih sebenarnya tujuan saya mau mengikut Yesus, ya. Saya percaya kepada Yesus, saya ikut Yesus, tujuannya apa? Mungkin orang pikir, oh supaya saya ke surga. Tidak ada orang yang berpikir mau mengikuti Yesus supaya menderita seperti Yesus. Tidak ada, karena tidak enak rasanya. Ya, tidak enak. Tapi sesungguhnya menjadi pengikut Yesus itu artinya kita harus melewati dulu proses yang dialami oleh Yesus untuk sampai kepada tujuan akhir dari pilihan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Jadi memilih inilah yang harus kita yang harus kita lakukan, ya. Jadi tidak hanya sekedar menjadi pengikut Yesus itu mau merasakan yang enak-enak saja. Kalau kalau saudara-saudara baca di bagian sekolah sahabat kita, penuntun guru khususnya itu ada, itu di bagian uraian yang kedua itu, jadi ada pendapat seorang dari Jerman bernama Friedrich Nietzsche. Jadi secara garis besar dia mau katakan bahwa
orang-orang Kristen itu lemah, dianggap budak karena bagi mereka kelemah lembutan itu identik memang dengan lemah. Mestinya uh, harus kuat, harus gagah, harus berani. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pastor Sony tadi dan mengingat apa yang dicatat di dalam oleh buku Pena Inspirasi mengatakan begini, khotbah yang paling berkuasa itu bukan perkataan tapi perbuatan. Ya. Jadi inilah tujuan saya menjadi pengikut Yesus. Ya, menutup mulut bukan berarti kita tidak boleh beraksi. Nah, aksi kita bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Tujuannya apa? Supaya orang tahu, supaya orang melihat, supaya orang bisa merasakan. Makanya Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari pikirkan, sangat menyenangkan kalau ada orang atau di berita-berita lah dibilang, pergi belajar kepada orang Advent. Kenapa harus belajar kepada orang Advent? Nah, maka orang akan bercerita bahwa, oh, pengikut Yesus itu orang itu begini, 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 begini. Ya, jadi keberadaan kita, kehadiran kita harus bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh orang dari sisi baik, bukan ketika kita hadir lalu orang katakan, aduh kalau dia sudah hadir ini gaduh saja yang ada, ya. Tapi ketika kita hadir, yang orang harus rasakan adalah kedamaian, ya. Dan kelemah lembutan ini disebutkan di pelajaran sekolah sahabat kita adalah salah satu dari sifat atau buah roh yang dianggap tidak penting, tidak sering dibahas, jarang disebutkan. Ya, nah, jadi mari saya mengajak kepada kita bahwa tujuan saya mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus adalah supaya juga menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain lihat, orang lain rasa kebaikan Kristus yang kita bisa bagikan kepada mereka. Amin. Baik pemirsa, mari kita sambut tantangan dari Pendeta Banggu tadi ya, sangat-sangat baik dan juga menguatkan kita semua. Jadi biarlah mulut kita yang tertutup, kata Petrus, tapi biarlah Tuhan yang beraksi gitu ya, karena Tuhan Maha Adil dan juga Maha Benar. Terakhir kita akan melihat hari Kamis dengan judul Batu Karang dan Perlindungan Kita. Saya rasa pelajaran hari Kamis juga bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini bahwa walaupun orang lain melihat kelemah lembutan itu lemah, tapi sebenarnya di dalam ada batu karang dan juga perlindungan kita yang kuat yang kita bersandar di atasnya gitu kan ya. Dan itu yang menjadi pengalaman Raja Daud. Bagaimana ceritanya Pendeta Situmorang sampai Raja Daud bisa menuliskan gitu ya dalam buku Mazmur bahwa Allah lah batu karang dan perlindungannya. Padahal dia sendiri adalah seorang raja yang berkuasa gitu. Silakan Pendeta Situmorang. Baik, singkat saja, kita masih ingat judul lagu Tuhan Batu Karang Kita, kan pelindung bahaya kan? Kenapa sampai Daud mengatakan itu? Coba mungkin Avi di paragraf pertama itu ada kalimat di bagian tengah, kita dapat menemukannya hanya melalui Tuhan. Oke? Apa itu? Saudara baca di atas para pemirsa dan saudara baca juga di bagian bawah. Kenapa? Hal inilah yang Daud rasakan sehingga dia apa? Dia menjadikan Tuhan sebagai batu penjuru, batu karang. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa sampai Daud menggunakan terminologi batu karang? Coba, pernah nggak kepikiran? Karang itu bikin kapal karam loh. Benar ya? Betul. Benar loh. Tapi kenapa dikata Tuhan batu karang kita pelindung lembah di sisi mananya? Nah, saya mau challenge pemirsa. Mau challenge pemirsa di rumah coba cari. Kenapa sampai Daud mengatakan Tuhan batu karang kita? Namun aplikasinya, pertanyaan saya dari sisi apa ya? Dari sisi sejarahnya ya. Kenapa Daud menulis begitu? Tapi aplikasinya adalah Tuhan merupakan batu karang yang menjadikan kita kuat, yang membuat kita berani melewati segala macam masalah, cobaan hidup dan apa? Dan ketakutan. Saya mau katakan juga Daud itu bukan bukan
bukan tidak menghadapi masalah. Dari dia gembala domba sampai itu masa tuanya dia banyak masalah. Namun kelemah lembutan dan kerendahan hati jauh dari atribut kelemahan katanya. Seringkali merupakan manifestasi paling kuat dan jiwa yang berpijak pada batu karang. Siapa itu? Yesus Kristus. Itu mungkin dari saya singkat. Terima kasih. Silakan Pastor Bungo. Ya, Pendeta Bangun boleh tolong tambahkan dan juga sekalian menjawab pertanyaan nomor 5 di hari Jumat ya. Bagaimana kita sebagai gereja dapat menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Supaya kita juga membagikan apa yang kita rasakan dari Allah kepada orang lain juga. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Iya, tentu pelajaran sekolah sahabat kita ini mau mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kita berada dalam keadaan yang sangat hancur sekalipun, ada Tuhan kita sebagai pelindung dan penolong. Amin. Ya. Ada bagian penting yang saya pikir ini memang sering diulang-ulang di pelajaran sekolah sahabat kita disebutkan bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali. Ya, tangan Tuhan kuat, Dia akan menolong, Dia akan memelihara, Dia akan melindungi kita. Itulah kira-kira artinya kenapa dikatakan bahwa batu karang dan pelindung bagi kita. Memang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa sekalian, ini sekali lagi saya mau katakan tantangan yang tidak mudah bagi kita sebagai gereja. Gereja itu adalah pribadi orang, perkumpulan. Mencari tempat perlindungan yang teduh, menjadi tempat perlindungan yang teduh bagi orang lain. Ya, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, kita harus tampil untuk sebagai gereja, kita harus tampil untuk menjadi pelindung yang nyaman bagi orang lain. Dan salah satu dari sekian banyak cara adalah memiliki roh kelemah lembutan. Ya, untuk membuat orang nyaman dan sebagai gereja mau datang kepada kita mencari penolong kita harus memiliki roh kerendahan hati. Dan saya ingin katakan saudara-saudara pemirsa sekalian, kelemah lembutan ini adalah budaya hidup surga. Ya. Kalau kita mau ke surga, maka kita harus belajar lemah lembut dari dunia ini. Karena tidak tiba-tiba kita akan bisa lemah lembut di surga. Dan memang tidak akan bisa ke surga kalau tidak punya sifat lemah lembut. Oleh sebab itu, dari sekaranglah kita belajar budaya hidup surga ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa ke surga. Kan begitu ya, kita bisa ke sana. Sehingga dengan demikian, kita yang sementara belajar ini juga akan memiliki manfaat bagi orang lain. Itulah kenapa tadi dikatakan bagaimana kita bisa menjadi tempat perlindungan bagi orang lain sebagai gereja. Ya, jadi saya rasa itu sudah menyimpulkan diskusi kita hari ini ya, bahwa Tuhan adalah batu karang dan perlindungan kita, dan itu adalah suatu kekuatan yang mungkin dunia tidak menghargainya, karena kelemah lembutan di mata dunia itu dianggap sebagai kelemahan. Tapi balik lagi ke ayat inti kita, Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nanti kan surga akan turun ke bumi ya, Pendeta Bangu. Jadi nanti itu akan jadi milik kita bersama juga. Pemirsa, kita akan merespon satu pertanyaan yang telah datang dari pemirsa, ini dari Global Ministry. Pertanyaannya adalah sebagai berikut, nanti Pendeta Situmorang boleh merespon terlebih dahulu ya. Bagaimana mata iman kita melihat Allah dalam masa kesusahan kita? Bagaimana kita melihat penderitaan kita adalah sebenarnya bukti bahwa Allah mengasihi kita. Pendeta Situmorang, silakan. Baik, dua pertanyaan ini. Bagaimana mata iman kita, saya, saudara, kita semua melihat Allah dalam masa kesusahan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita melihat penderitaan kita adalah bukti kasih Tuhan. Wow, sulit. Namun kita buka dari bawah, mungkin kenapa sampai Global Ministry menanyakan ini, dia melihat kisah Ayub ya, beberapa pelajaran lalu. Di balik penderitaannya, kita bisa melihat bagaimana the greatest gift of heaven kepada Ayub ya. Artinya, tadi saya senang kalimat God is in control ya. Bisa Allah tetap mengendalikan segala sesuatu. Ingat, penderitaan, kemudian kesusahan adalah hal-hal yang harus kita hadapi selama kita masih memiliki iman.
Selama kita masih percaya, dan itu mengarah kepada pertanyaan nomor satu. Mata iman saya melihat bahwa Allah ada di saat saya susah. Allah ada di saat saya sedang menderita. Dan ketika saya menderita, maka percayalah Tuhan akan apa? Kasih jalan keluar, Tuhan akan kasih way out yang apa? Yang membuat saya melihat bahwa Tuhan itu apa? Sangat luar biasa. Ingat, saya kutip sedikit pelajaran beberapa pekan lalu, ketika Abraham dengan imannya, walaupun secara manusia sangat sedih hendak mengorbankan putra tunggalnya, di masa krisis tersebut, di masa kritis, Tuhan hadir dan mengatakan, itulah anak domba yang sudah kusediakan bagimu. Intinya adalah para pemirsa, iman dibutuhkan, pisteo, pistis. Itulah apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat dari Yesus, kita terapkan. Dan saya percaya, walaupun saudara menderita, walaupun saudara mengalami pencobaan, ujian, tapi ketika engkau berpegang kepada batu karang tersebut atau Yesus Kristus, maka engkau bisa melewati ujian, cobaan, dan pergumulan hidup sekalipun. Dan akan mengatakan, terpujilah engkau Bapa, dan kepelajaran sekolah sahabat minggu lalu, bersukacitalah senantiasa. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Pendeta Bangu, boleh tolong tambahkan? Baik. Bagi saya melihat dengan kacamata iman itu adalah ketika dalam keadaan susah kita tidak berbalik dari Tuhan. Jadi jangan meninggalkan Tuhan karena kita akan bisa melihat dengan kacamata iman. Itulah sebabnya ini menarik nih Raja Daud Mazmur 27 ayat 13-14 katakan, sesungguhnya aku percaya dan melihat kebaikan Tuhan. Pada saat kapan Daud bilang begitu? Karena dia sedang bergumul dengan kehidupan yang penuh dengan dosa, dengan masalah. Jadi memang saudara-saudara, ketika kesusahan itu datang, kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan untuk mencari jalan kemana saya harus mendapat pertolongan. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengatakan di mana Tuhan saat saya susah, jangan. Ya, atau Tuhan sepertinya meninggalkan saya, bukan. Kita yang meninggalkan Tuhan saat susah sehingga kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kita tidak bisa melihat. Ya, kira-kira begitu. Amin, betul sekali. Dan saya berterima kasih kepada Global Ministry yang sudah dengan rajin menyampaikan pertanyaan. Semoga pemirsa lain juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Siapa tahu itu bisa menjawab pertanyaan besar di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Untuk menutup, saya minta kesediaan Pendeta Situmorang untuk berdoa sekali lagi untuk para pemirsa kita. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan ketika Engkau mengajari kami melalui Pelajaran Sekolah Sahabat ini untuk memiliki roh kelemah lembutan dan belajar kepada Yesus. Sehingga ketika Yesus dicaci maki, dihina, maka dia tidak membalas. Dan ini membuka satu inspirasi baru bagi kami. Bahwa sebagai manusia, kami harus mengikuti teladannya. Berkati hambamu, Pendeta Bangu, Ivy, dan juga dari ulang layar. Khususnya Engkau berkati para pemirsa menyaksikan acara ini, Bapak. Lawat dan lindungi mereka dalam segala aspek kehidupannya. Dan biarlah dengan video pelajaran sekolah sahabat ini, maka mereka yang melihat akan semakin terberkati. Kami percaya Tuhan, masing-masing kami punya pergumulan hidup, punya hal-hal yang kami sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Engkau akan mendengar dan menjawabnya. Dengarkan doa kami yang sederhana ini, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Bangu dan juga Pendeta Situmorang hari ini. Pelajaran minggu depan akan sangat berkenaan dengan Pendeta Situmorang nih, menunggu dalam cawan lebur. Pendeta Situmorang tidak tahan menunggu, tapi malah kita disemangati untuk bisa bertahan sampai pada akhirnya. Tetap semangat para pemirsa, kita akan bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semua.